Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Apriliani Azahra, NPM 10060616084 dari Program Studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Monitoring Kasus Poisson Multivariate menggunakan diagram The Exponential Weighting Moving Average. Yang pertama, latar belakang. Kualitas merupakan aspek penting dalam bidang industri. Salah satu metode statistik untuk pengendalian kualitas yaitu diagram kendali. Diagram kendali mampu menggambarkan suatu proses dan dapat memberikan indikasi proses tersebut dalam kendali atau tidak secara statistik. Diagram kendali yang umum dikenal yaitu diagram kendali Schiller. Akan tetapi, diagram kendali Schiller biasanya untuk satu variabel. Jika kualitas proses produksi terfokus pada jumlah cacat per unit dan jumlah cacat yang dikategorikan menjadi lebih dari dua karakteristik atau variabel, maka diagram kendali Poisson multivariate dapat digunakan. Salah satu contoh diagram kendali Poisson multivariate yaitu diagram The Exponential Weighting Moving Average. Akun Janov dan Pascal melakukan penelitian terhadap diagram kendali Exponential Weighting Moving Average diterapkan dalam statistik D, sehingga diagram menjadi lebih sensitif. Statistik D juga dimodifikasi sehingga struktur kovariansinya menjadi lebih umum. Untuk identifikasi masalahnya yaitu yang pertama bagaimana menentukan batas kendali untuk diagram kendali DWMA, yang kedua bagaimana hasil penerapan diagram kendali DWMA pada data kecacatan lapisan GAN epitasial. Untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama mengetahui cara menentukan batas kendali untuk diagram DWMA, dan yang kedua mengetahui hasil penerapan diagram kendali DWMA pada data kecacatan lapisan GAN epitasial. Untuk tinjauan pustaka, uji kesesuaian distribusi digunakan untuk menguji apakah data berasal dari distribusi tertentu. Salah satu metode untuk menguji kesesuaian distribusi adalah uji chi-square. Statistik uji chi-square-nya itu sebagai berikut dengan kriteria uji tolak-ano jika nilai statistik uji chi-square lebih besar dari chi-square tabel. Kemudian statistik D yang dimodifikasi oleh Janov dan Pascal untuk struktur kovariansinya menjadi lebih umum. Menurut akun Janov dan Pascal, variance matriks dari X elemen diagonalnya adalah lambda I, dan untuk selain diagonalnya mewakili covariance antar XI. Jadi elemen matriks variance covariance X yaitu sebagai berikut, dengan bentuk umum dari matriks variance covariance sebagai berikut, dengan nilai estimasi lambda I adalah rata-rata sampel, dan estimasi lambda I dan lambda IJ dengan rumus sebagai berikut. Kemudian diagram kendali Poisson multivariate menjadi salah satu metode pengamatan yang sangat menarik dalam meninjau proses produksi beberapa variabel karakteristik. Pengamatan lebih dari satu variabel karakteristik diskrit ini terkadang memerlukan pengamatan secara bersamaan, sehingga diagram kendali Schiller, rata-rata, kusum, P, NP, C, dan U tidak cocok untuk data multivariat karena adanya asumsi normalitas. Salah satu contoh diagram kendali Poisson multivariate yaitu The Exponential Weighting Moving Average. Diagram kendali Exponential Weighting Moving Average diterapkan dalam statistik D untuk proses Poisson multivariate karena diagram ini dapat mendeteksi pergeseran rata-rata yang kecil sehingga lebih sensitif. Statistik D sendiri didefinisikan sebagai jumlah dari banyaknya ketidaksesuaian masing-masing karakteristik kualitas setiap pengamatan. Statistik D dinotasikan sebagai berikut dengan rumus rata-rata dan simpangan bakunya sebagai berikut. Untuk diagram DWMA, nilai ET diplotkan dengan rumus berikut. Kemudian, untuk batas kendali DWMA, itu menggunakan DWMA 1 dengan rumusnya sebagai berikut. Data yang digunakan yaitu data tipe kecacatan dari lapisan GAN epitasial industri LED dengan yang digunakan tiga tipe kecacatan yaitu partikel, mikrofit, mikrocrack. Data yang digunakan ada dua, yaitu 30 pengamatan untuk fase 1 dan 20 pengamatan untuk fase 2. Masuk ke pembahasannya, untuk uji kesesuaian distribusi, sebagaimana dijelaskan di atas, itu menggunakan uji chi-square. Dengan perhitungan sebagai berikut, maka diperoleh keputusan akhir, yaitu data kecacatan lapisan GAN epitasial mengikuti distribusi Poisson karena nilai chi-square hitungnya kurang dari chi-square tabel. Untuk membentuk matriks variance dan covariance X dengan menggunakan rumus yang telah disampaikan di atas dan perhitungannya sebagai berikut, maka diperoleh matriks variance covariance X-nya sebagai berikut.
Untuk statistik D yang didefinisikan sebagai penjumlahan cacat setiap pengamatan, maka diperoleh nilai statistik D-nya sebagai berikut. Dengan rumus rata-rata, maka diperoleh rata-ratanya 9 dan simpangan bakunya 4,1501. Kemudian nilai rata-rata dan simpangan baku yang diperoleh digunakan untuk mencari batas kendalinya, baik batas kendali atas maupun batas kendali bawah. Kemudian komponen yang diperlukan juga adalah ET sebagai nilai plotnya, dan beta yang digunakan yaitu 0,25 dan K-nya 2,7077. Dengan perhitungannya, rumus berikut, maka dihasilkan nilai sebagai berikut, dan dihasilkan diagram DWMA berikut. Dapat dilihat diagram DWMA untuk fase 1 ini, titik-titik menyebar di atas maupun di bawah garis tengah, akan tetapi tidak melewati batas atas dan batas bawahnya. Maka dapat disimpulkan diagram DWMA fase 1 ini prosesnya terkendali. Karena terkendali, maka dapat dilanjut untuk membentuk diagram DWMA fase 2. Karena pada fase 1 prosesnya terkendali, maka batas kendalinya dapat digunakan kembali pada fase 2. Dengan mencari nilai plot untuk ET-nya, maka diperoleh diagram DWMA fase 2. Dapat dilihat titik-titik menyebar di atas maupun di bawah garis tengah, akan tetapi tidak melewati batas atas maupun batas bawah, sehingga dapat disimpulkan diagram DWMA fase 2 ini prosesnya terkendali. Itu kesimpulan akhirnya itu, cara membentuk diagram kendali DWMA yaitu menetapkan nilai B dan K, beta dan K. Nilai beta dan K yang digunakan peneliti yaitu sebesar 0,25 dan 2,7077. Dengan batas-batas kendali diperoleh dengan menggunakan rumus berikut. Kemudian penerapan diagram DWMA untuk fase 1 pada industri LED mencapai proses stabil sehingga nilai batas-batas kendali dapat digunakan untuk monitoring proses selanjutnya pada diagram kendali fase 2. Pada diagram DWMA fase 2 mengidentifikasi bahwa data kecacatan gen epitasia secara statistik dalam keadaan proses terkendali karena tidak terdapat titik yang berada di luar batas kendali. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.